Halo warga yang intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Pak Rizal Malarangeng mengatakan, Iranlah sebenarnya yang paling takut, paling tidak mau ketika terjadi perang sipil. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di media sosial yang menang itu Iran ya? Seolah-olah Iran itu tidak takut perang sipil. Seolah-olah Iran itu tidak takut dibombardir oleh Amerika. Seolah-olah Iran itu nggak takut diinvasi darat oleh Amerika. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Salah satu pengamat paling tidak disukai atau paling dibenci oleh warga Konoha itu adalah pengamat yang paling jujur, yaitu Pak Rizal Malarangeng. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Alasannya itu karena Pak Rizal Malarangeng ini belak-belakan. Dia ngomong by data, ya. Sehingga warga Konoha itu nggak suka. Jadi warga Konoha itu nggak semua yang terbiasa kalmer on ya. Mereka itu paling nggak suka dengan fakta ilmiah. Jadi kalau ada fakta ilmiah dan fakta ilmiah itu bertentangan dengan keyakinan, ya keyakinan mereka akan membuang fakta ilmiah. Kemudian selain itu, apa fakta dan data yang mengatakan bahwa Iran itu yang paling dirugikan gitu, yang paling takut sebenarnya kalau terjadi invasi darat dari Amerika? Yang pertama itu karena faktor daripada kekuatan militer. Ya, berkali-kali saya mengatakan kekuatan militer itu sudah sangat jomplang sekali. Kekuatan militer Amerika itu sangat hebat ya, sangat jago, nomor satu di dunia. Itu bukan asal-asalan guys. Dari semuanya, teknologi, kemampuan, kecerdasan, ketangkasan, semua hal Amerika nomor satu. Ya, tapi karena kita seiman dengan Iran, karena kita punya musuh yang sama, warga Konoha itu membela mati-matian Iran. Karena punya musuh yang sama, yaitu Israel dan Amerika. Nah, selain itu, ya, apalagi alasannya? Alasannya itu karena dipengaruhi oleh ekonomi. Ya, ekonomi juga mempengaruhi. Iran nggak mau ekonominya hancur berantakan, nggak mau. Sehingga apa? Sehingga mereka itu lebih memilih, ya seperti sekarang ini ya, tarik-tarik ulur gitu ya. Ketika mereka dibombardir, mereka minta damai ya. Kemudian ketika damai, ya mereka minta perang, ya gitu-gitu terus ya. Seperti yang baru-baru ini viral di media sosial, Donald Trump menghentikan serangan terhadap Iran. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena Iran menghendaki, karena Iran pengen. Cuman nggak secara terang-terangan gitu ya. Jadi Iran itu ngibulin pendukungnya. Lain di depan kamera, lain di belakang kamera gitu ya. Kalau depan kamera mereka mengatakan, oh yang minta negosiasi itu bukan kita, Amerika. Padahal ya di belakang layar mereka menyuruh Pakistan misalnya, kemudian Qatar, Dubai, itu yang disuruh untuk melakukan negosiasi. Ya, sehingga Donald Trump itu kelihatannya jahat gitu ya, kelihatannya suka bohong. Ya sebenarnya Iran itu yang nggak mau terus terang gitu ya. Karena apa? Karena mereka harus menjaga gitu. Iran itu kan sebenarnya kan harus menjaga yang namanya kelompok garis keras yang ada di Iran ya. Kelompok garis keras yang ada di Iran itu kan pengen perang terus gitu ya. Sementara kelompok garis keras yang ada di Iran ini tidak memahami bahwa Iran itu nggak punya kekuatan gitu. Nggak punya kekuatan. Cuman ya mereka maksakan gitu ya. Memaksakan untuk apa? Untuk menyerang Amerika. Padahal nggak mampu gitu. Ketika berdamai mereka mengatakan kematian Ayatollah Ali Khamenei akan sia-sia gitu. Ya udah emang sia-sia gitu ya. Dari dulu juga sia-sia ya kan. Ya. Waktu hidup juga sia-sia gitu. Ya emang dia mempengaruhi kemajuan Iran? Enggak juga kan. Apa coba kemajuan Iran? Ya, di bidang mana coba Iran maju? Jadi warga Konoha itu aneh-aneh aja gitu ya. Kalau seiman dengan mereka, mereka akan memaksakan negara tersebut maju. Seperti Malaysia misalnya. Kemarin saya berdebat dengan umat agama tertentu di Konoha. Mereka mengatakan, Malaysia itu negara maju. Emang Malaysia negara maju? Malaysia itu bukan negara maju, coy.
Coba cek data. Di bidang mana Malaysia negara maju? Nggak ada. Cuman karena seiman dengan kita, karena kita terlalu maksain gitu ya. Bahkan bintang Emon sekalipun, komedian bintang Emon mengatakan bahwa Malaysia negara maju. Padahal no, itu tidak benar. Ya, itu salah total. Malaysia tidak pernah cari negara maju. Maksudnya nggak masuk negara maju. Mana datanya coba? Harus ada datanya dong ya. Harus ada ukurannya gitu ya. Nggak usah ngarang gitu ya, opini pribadi. Oh, kalau seiman kita akan mengatakan maju. Nggak bisa seperti itu guys. Nggak bisa. Itu sangat-sangat dilarang ya. Itu namanya cocok logi pakai maksa. Ya, saya tahu bahwa Malaysia itu GDP-nya lumayan lah, ya, lebih tinggi daripada Konoha. Tapi mereka nggak masuk, nggak termasuk gitu ya, dibandingkan dengan negara lain gitu. Ya, kalau dihitung-hitung 20 besar, 30 besar juga nggak masuk kok negara maju. Karena apa? Karena SDM ya. Emang Malaysia itu SDM-nya bagus? Oh, enggak terlalu sebenarnya. Ya, bahkan kalau mereka nggak dijajah Inggris, mereka nggak akan berkembang kok. Ya jujur aja lah, ya nggak usah ditutupi gitu ya. Ya kan? Jajahan Inggris itu rata-rata maju, ya. Nggak semuanya tapi di sekelumit Australia maju, Amerika jajahan Inggris tuh. Jajahan Belanda melarat semua. Ya, kenapa? Karena beda perlakuan ya. Inggris itu sebenarnya nggak menjajah, mendidik ya. Makanya Malaysia itu nggak mau lepas dari persemakmuran Inggris dulu ya. Sekarang mereka sudah mulai anger jago gitu. Di Malaysia itu sekarang sudah banyak kadrun ternyata guys ya. Kaum Madrid sudah banyak ternyata ya. Sehingga ya perlahan Malaysia itu ya akan seperti Konoha gitu ya, akan ditarik gitu ya. Untung mereka negara kerajaan ya, kalau nggak bisa hancur gitu ya. Kemudian bagaimana dengan analisis Pak Rizal Malarangeng selanjutnya? Pak Rizal Malarangeng mengatakan ya benar, Iran itu tidak berkutik ya. Tapi kalau Pak Rizal mengatakan seperti ini, pasti Pak Rizal dikata-katain sesat, kafir gitu ya, ante-ante Soros, ante-ante Dajjal dan sebagainya. Kemudian alasan selanjutnya itu karena dipengaruhi oleh, ada banyak sebenarnya yang paling mempengaruhi ya, sangat banyak. SDM juga mempengaruhi. SDM Iran itu hancur ya. Orang-orang jenius, orang-orang terbaik di Iran itu sebenarnya udah nggak mau tinggal di Iran. Kenapa? Karena mereka berpikir rasional. Ngapain tinggal di Iran? Ngapain? Mereka lebih memilih merantau ke negara lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki taraf hidup gitu ya. Ngapain di Iran coba? Iran itu sudah negara gagal gitu. Ngapain gitu? Ya sehingga mereka pergi ke luar negeri gitu. Ya, menurut kalian gimana? Kemudian asas selanjutnya karena faktor diplomasi. Diplomasi Iran itu lemah banget. Bagaimana dengan Amerika? Amerika jangan ditanya lah. Jaringannya di mana-mana. Pangkalan militernya di mana-mana. Jangan ditanya. Buktinya apa? Buktinya dolar makin perkasa. Ya. Sementara kalau kita perhatikan mata uang Iran itu makin anjlok. Itu pertanda bahwa Iran itu makin anjlok. Jadi kalau melihat kejujuran suatu bangsa, kemajuan suatu bangsa, lihatlah mata uangnya. Apakah mata uangnya anjlok atau tidak? Ya, itu bisa atau berbanding lurus dengan kepercayaan. Semakin negara lain percaya dengan negara kita, semakin investor percaya dengan negara kita, maka semakin bagus mata uangnya. Kenapa mata uang kita anjlok? Ya karena nggak percaya lah. Ya kalau mereka percaya ngapain mata uang kita anjlok? Itu kan yang jadi pertanyaan. Ya, kemudian selain itu, ya, kelemahan daripada Iran itu terlalu bergantung pada minyak. Ya, kekuatan terbesar daripada Iran itu minyak. Nggak ada sumber lain gitu ya. Para wisata misalnya nggak, mereka tidak mengandalkan para wisata. Boro-boro, gimana orang mau pariwisata ke sana? Ya, yang terjadi apa? Perang di sana. Nggak ada sumber lain gitu ya. Nggak ada cadangan lain gitu. Nah itu efek samping daripada kalau misalnya kita itu bergantung pada satu sumber. Oh, itu efek samping yang sangat berdampak luar biasa gitu ya. Kalau terjadi perang seperti ini, diblokade sama Amerika, selesai ya. Gimana cara miring minyaknya ya kan? Ya itu tuh yang jadi permasalahan. Ya menurut kalian gimana?
Ada banyak sebenarnya pengaruh daripada kenapa orang Iran itu tidak mau perang dengan Amerika. Sebenarnya yang nggak mau perang itu Iran. Jangan dibalik-balik ya. Warga Konoha itu kan sering membalik-balikan fakta. Mereka mengatakan bahwa yang takut itu adalah Amerika. No, bukan seperti itu Ferguson. Nggak segampang itu Ferguson. Yang tidak mau itu sebenarnya, yang tidak mau perang itu adalah Iran. Cuma mereka malu-malu kucing gitu ya, malu-malu meong ya. Di belakang layar mereka bekerja sama, di depan layar mereka mengatakan Amerika itu jahat gitu ya. Tapi mereka bekerja sama dengan orang jahat tuh ya. Jadi itu anehnya. Ya kalau mereka benar ya kenapa mereka nggak serang sampai ke Amerika sono ya kan? Ya, kalau misalnya mengatakan, oh kekuatan Amerika kan lebih hebat daripada Iran, ya salah sendiri kenapa Amerika lebih hebat gitu ya. Kenapa teknologi lebih maju gitu. Kenapa warga Konoha itu tidak berpikir rasional, introspeksi diri gitu ya. Kenapa teknologi Amerika itu lebih hebat? Oh berarti ada yang salah dengan pemikiran kita selama ini. Harusnya kan berpikir seperti itu ya. Ya kan, berpikir rasional ya kan. Kalau sadar diri gitu ya. Tapi introspeksi diri itu sangat susah guys ya, terutama pendukung Iran. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ya. Anda yang menyimpulkan. Ya, please jangan kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah nonton video ini ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Saya warga intelektual, salam rasional.